Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Abia TV Official. Oke, dalam video saya kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang penyebab apa saja sih yang menyebabkan mobil itu berebet atau kayak tersendat-sendat seperti itu. Nah, dulu saya juga pernah mengalami hal semacam itu hampir 2 kali. Nah, dulu ketika saya membeli mobil ini saya juga mengalami apa yang namanya berebet atau kayak tersendat-sendat. Jadi gini, dulu saya beli mobil ini sekitar hampir kurang lebih 3 tahun yang lalu. Mobil ini saya beli di Semarang. Nah, kondisi mobil oke secara fisik dan dilihat dalamnya juga oke. Nah, cuman ketika itu saya nggak sempat untuk ngecek tangkinya. Jadi tangki mobil saya itu berkarat. Jadi saya nggak sempat ngecek itu, dan ketika itu mobil saya bawa pergi, rencana mau saya bawa ke Ungaran juga, bawa ke Ungaran dari Magelang mau ke Ungaran. Saya mau via jalan Kopeng Salotigo, nah Selo situ. Nah, ketika mau saya baru mau sampai Pakis, nah mobil tiba-tiba gasnya tersendat-sendat terus berebet. Nah, seperti itu akhirnya tidak bisa dibuat jalan karena memang bensinnya tidak lancar. Nah, habis itu saya cek di filter bensin. Nah, ternyata di situ penuh lumpur, ya lumpur dari karat tangki itu. Jadi dari karat itu memenuhi di karburasi. Nah, jadi jika kalian mengalami berebet bisa karena tangki kotor terus mempengaruhi ke karburasinya, jadi ikut kotor juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau sebelumnya itu memang saya rasa seperti itu, tapi cuma saya pikir mungkin cuma biasa lah karburasi. Saya tidak kepikiran sampai ke tangki. Ternyata setelah saya pas di jalan tanjakan Pakis itu memang apa namanya, mobil udah nggak bisa buat starter lagi karena mungkin udah benar-benar tersumbat. Nah, jadi kalian kalau mau ngecek, untuk cek awalnya bisa cek di situ dulu. Coba cek filter bensin, apakah kan kalau di filter nanti kan bisa kelihatan apa namanya ada kotoran enggak di situ. Kalau banyak lumpur berarti ada yang salah dengan tangkinya, kan seperti itu. Nah, oke, setelah itu habis berapa lama tangki akhirnya saya ganti dan filter bensin saya ganti, dan di situ saya tidak ada masalah lagi dengan mobil saya. Bisa berjalan ya baiklah, nggak ada yang namanya berebet lagi atau apa, nggak ada. Tapi setelah sekian lama, mungkin ada hampir setengah tahun setelah itu, nah itu awal mulanya saya seperti kalau buat mobil, kalau saya buat jalan di gigi 3 dan 4, nah itu pasti kayak nyedat-nyedat gini, nanti gas besar juga gini. Nah, seperti itu. Nah, itu saya kira juga awalnya dulu juga mungkin sama, tapi saya pikir tapi kan tangki udah saya ganti, cuma juga posisi juga masih bagus semua untuk tangki dan filter bensin itu. Akhirnya karena dapat dasar spekulatif, akhirnya saya bawa ke bengkel. Nah, ternyata itu yang membuat apa namanya, mobil jalannya berebet itu antara lain pas waktu itu saya businya mati 2. Nah, busi mati 2, jadi otomatis pengapian tidak sempurna. Nah, yang saya alami seperti itu, ternyata businya mati 2, akhirnya saya ganti. Nah, apa namanya, oke lagi. Tapi untuk penyebab berebet sebenarnya tidak cuma 2 faktor tadi itu, busi mati atau apa, tapi bisa juga di kabel busi yang bocor. Nah, akhirnya kalau bocor pasti pengapian tidak sempurna ke bagian businya itu, untuk listriknya enggak maksudnya listrik ke busi enggak sempurna, enggak maksimal. Akhirnya itu juga mengurangi tenaga dari mobil itu. Nah, jadi kalian bisa pastikan mungkin kalau berebet bisa di
karburasinya atau karburator kotor seperti saya tadi, penyebabnya dari tangki, karena tangki tidak berkarat, akhirnya karatnya itu jadi lembut-lembut seperti lumpur, akhirnya masuk karburasi, akhirnya itu mengganggu pembakaran. Nah, itu bisa dibakar karburasi. Dua, bisa juga faktor dari tadi busi mati. Mati dua pun masih bisa jalan mobil, tapi ya itu nanti akan sangat berpengaruh di ketika jalan itu. Yaitu dulu saya ngerasakan seperti itu. Jadi ketika saya jalan di gigi 2 sama 3, wah itu udah nah seperti ini, dah goyang-goyang kayak mau kehabisan bensin seperti itu loh. Nah itu, nah habis itu bisa juga di yang tadi kabelnya. Jadi kalian kalau misal kok terjadi berat-berat, bisa saya pastikan pasti kalian bisa ngecek di antara itu, bisa di kabel businya, bisa di karburasi, terus bisa di businya itu sendiri. Yang pasti itu karena itu memasok tenaga, yaitu walaupun itu udah pokoknya di mobil seperti itu. Jadi saya sarankan buat kalian untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa macet seperti saya ketika saya mau ke Ungaran itu. Nah, kalian bisa cek mobil sebelum berangkat, kan pastikan kondisi mobil itu bagus. Nah, jadi kalian di jalan bisa lebih tenang dan bisa sampai sana lebih cepat pastinya. Nah, oke, saya kasih lihat dulu nanti bagian kabel busnya sebelah mana yang dan cara ngeceknya itu seperti apa. Oke, yuk kita lanjut ke, saya mau tunjukin ke bagian businya. Nah, oke guys, jadi ini jadi kalau kabel businya ini nanti bocor di sini, nanti ketika kalian starter ya, kalau bagusnya di malam hari biar lebih jelas. Nanti di sini akan ada percik-percikan kayak api itu, kayak strik itu, seperti itu. Nah, ini dulu saya mati yang sebelah sini sama sini. Ini dulu saya juga yang mati, jadi sebelah sini sama mana, sini atau sini ya, saya lupa man. Dua, jadi dua ini mati, akhirnya saya ganti. Nah, kalau untuk filter bensin mobil carry kan ada di bawah sana itu. Nah, saya nggak bisa menunjukkan. Jadi saya pastikan kalian bisa ngecek di bagian busi sini, terus nah di filter nanti, kalau itu kan nanti akan kelihatan di LED filter sana itu kalau kotor bensinnya. Nah, kalau mungkin sana enggak, kalian bisa cek dulu di sini. Nah, kalau di sini kok oke, enggak ada masalah, kalian bisa pastikan karburasinya ini dibongkar dulu, coba setel ulang, siapa tahu ada kotor-kotoran yang lebih kecil lagi, tapi enggak seperti yang saya alami itu masuk ke bagian karburasi, bagian pembakarannya itu. Oke, nah jadi itu harus kalian perhatikan juga ya. Oke, jadi itu guys, kalau menurut saya penyebab mobil merebet atau seperti itu sendat-sendat. Nah, mungkin buat kalian yang punya pengalaman lain, bisa kalian sertakan di kolom komentar agar orang lain tahu juga penyebabnya apa, dan kita bisa saling tolong menolong. Mungkin bisa juga memberi antisipasinya seperti apa. Nah, oke, sekian dulu video saya kali ini. Mungkin untuk kedepannya saya akan buat video yang lain, mungkin penyebab mobil sulit di starter itu apa ya. Karena saya pakai mobil tua, pasti hal seperti itu saya juga pernah mengalami semua, dan gimana cara mengatasinya atau apa penyebabnya. Oke, saksikan terus video-video saya, dan jangan lupa untuk like dan pastinya bantu subscribe agar channel saya terus berkembang, dan yang pastinya pastinya membuat saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang baru. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.